Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Para pemirsa Mutiara Ramadan yang berbahagia, kita akan mengakhiri saum Ramadan tahun 1447 Hijriah ini. Saya akan membuka materi ini dengan sebuah kata bijak. Langkah kecil yang dilakukan secara konsisten akan membawamu berjalan lebih jauh daripada keinginan yang direncanakan. Para pemirsa Mutiara Ramadan, saya jadi teringat kata bijak ini dengan satu hadis Nabi yang terkenal berbunyi ahabbu al-a'mali atau ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla, yang artinya amalan yang dicintai atau paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang konsisten, yang dawam, sekalipun sedikit, ya. Nah, jadi kita akan mengakhiri Ramadan tahun ini, maka lebih baik kita melakukan amalan-amalan yang sama ketika di bulan Ramadan dalam rangka menjaga Ramadan di bulan lain. Alangkah baiknya kalau di bulan lain itu adalah kita juga seperti di bulan Ramadan. Apa itu yang kita lakukan di bulan Ramadan yang semestinya kita juga lakukan di bulan lain, supaya kita tidak melaksanakan amalan menyeluruh hanya di bulan Ramadan, setelah itu kita istirahat. Itu tidak kurang disukai oleh Allah dan Rasul-Nya. Kenapa? Karena amalan itu seolah-olah sekaligus kemudian berhenti. Kata Nabi yang tadi disampaikan, amalan yang terbaik itu dan dicintai oleh Allah adalah yang terus-menerus, sekalipun sedikit. Nah, di bulan Ramadan kita melakukan amalan-amalan sunnah secara antusias, secara tekun, seperti membaca Al-Quran, ya. Bahkan ada yang membaca Quran dengan menghatamkan, ada yang 1 kali, ada yang 2 kali, bahkan ada yang 3 kali, ya. Kita juga melakukan tadarus atau mengkaji isi Al-Quran di bulan Ramadan begitu antusias. Maka hal itu kita jaga di bulan lain supaya terus kita lakukan, ya. Karena apa? Karena membaca Al-Quran itu adalah ibadah, adalah berpahala. Kita bisa menyampaikan sebuah hadis yang bunyinya itu Iqra'ul Quran atau man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca Al-Quran atau 1 huruf di dalam Al-Quran, 1 huruf, falahu hasanatan, maka baginya 1 pahala kebaikan, ya. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan kebaikan yang 1 tadi dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Jadi kalau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim itu ada 19 huruf. Maka 19 huruf kalau menurut hadis tadi dikalikan 10 menjadi 190 pahala kebaikan. Kalau 1 halaman Quran berapa huruf?
itu akan berlipat ganda. Nah, oleh karena itu, bacalah Quran, jagalah Quran, bukan hanya di bulan Ramadan, tapi juga di bulan Syawal sampai bulan Sya'ban setelah Ramadan ini. Ya. Apalagi yang biasa kita bulan Ramadan lakukan dan harus kita jaga, kita melakukan ibadah-ibadah sholat sunnah. Ya. Sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, biasa kita lakukan secara antusias di bulan Ramadan, jaga di bulan lain supaya kita tidak tinggalkan. Kalau kita berdagang itu akan membahagiakan bagi pedagang kalau untung. Tapi kalau hanya balik modal, berdagang itu akan melelahkan dan membuang-buang energi, waktu, tenaga, kesehatan, dan sebagainya. Sama kalau kita sholat juga, ibaratnya sholat zuhur itu katakanlah modal, ya, modal awal atau modal atau pokok. Untungnya itu qobliyah dan ba'diyah. Ya. Bahkan dalam salah satu hadis Rasulullah mengatakan, siapa yang melakukan sholat qobliyah sebelum fajar atau datang sholat subuh, maka baginya seperti lebih baik statusnya daripada dunia dan seisinya. Ya. Jadi qobliyah sebelum sholat subuh itu luar biasa, dinilai oleh Allah lebih luar biasa, lebih dahsyat dibandingkan dunia dan seisinya. Ya. Demikian juga sholat yang lain yang kita lakukan ba'da sholat isya, misalnya sholat tarawih, maka jaga sholat tarawih itu di lain waktu dengan melaksanakan qiyamul lail, karena tarawih itu adalah disebut qiyamul lail. Ya. Kita bisa melaksanakan sholat tahajud itu bisa jam 8 setelah sholat atau setelah tidur barang beberapa menit, bisa sholat tahajud berapa saja yang kita mampu, yang kita kuat. Bisa jam 10 malam, bisa jam 12 malam, tetapi yang dilaksanakan oleh Nabi itu adalah sepertiga akhir malam. Ya, kalau kita lihat sepertiga akhir malam itu bisa jadi jam 3 atau setengah 4 atau setengah 3, itulah waktu di mana malaikat seolah-olah turun ke dunia, yang zilu ila sama dunia, turun ke langit dunia. Untuk apa? Untuk mendengarkan setiap doa-doa yang dimohonkan oleh hambanya. Karena itu sholat tahajud yang kita biasakan itu adalah sholat yang akan mendidik kita menjadi muslim yang benar-benar mukhlis, menjadi muslim yang benar-benar ikhlas. Kenapa? Karena ketika sholat tahajud, rasa-rasanya tidak mungkin kita membangunkan orang-orang serumah untuk nonton kita sholat tahajud. Jadi sholat tahajud itu sholat rahasia. Karena itu mendidik keikhlasan itu salah satunya adalah dengan melakukan amalan-amalan rahasia, melakukan ibadah-ibadah yang rahasia. Termasuk puasa adalah ibadah rahasia, yang tahu adalah diri kita. Sholat tahajud yang ketika orang-orang tidur kita sholat, ibadah rahasia. Tidak mungkin kita membangunkan orang untuk memfoto kita. Sholat yang lain yang kita lakukan misalnya di bulan Ramadan, jaga seperti sholat duha. Ya. Ketika jam 7 kah, jam 8 kah, atau menjelang sholat duhur masih bisa sholat duha. Ya. Itu kita jaga supaya kita menjadi yang disebut oleh Allah la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu orang yang mampu memelihara diri, mampu mengkontrol dirinya dari segala godaan, cobaan, tantangan, dan segala hambatan hidup yang akan menerpa kita. Nah, itulah salah satu atau dua hal yang harus kita jaga di bulan lain pasca Ramadan. Yang ketiga, di bulan Ramadan kita gemar berinfak, gemar memberi, gemar berbagi. Maka itu juga jaga infak itu di bulan lain supaya kita menjadi orang seperti Nabi. Ya, Nabi itu kalau di bulan Ramadan kalau berinfak seperti angin yang berhembus.
Kalau kita lihat angin berhembus itu tidak pernah mengenal tempat. Dimanapun ada tempat yang lubang yang sedikit seperti jarum saja, dia akan keluar angin itu. Seperti kita punya mobil, kena tusukan jarum saja, lama-lama ban mobil itu akan kempes dan keseimbangan ketika kita mengemudikan mobil akan hilang. Nah, itulah Nabi ketika di bulan Ramadan berinfak seperti angin yang berhembus. Maka di bulan lain jaga infak kita untuk memberi kepada orang yang disebut yatama, masakin, duafa, fukoro, karena yang namanya infak itu adalah ciri yang tidak bisa terpisahkan dengan status muttaqin, status orang yang bertakwa. Ali Imran 134, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Orang yang bertakwa itu adalah cirinya orang yang selalu berbagi, berinfak, bersedekah pada saat dia lapang maupun dalam keadaan sempit. Berinfak dalam keadaan punya, dalam keadaan lapang, dalam keadaan kita berada, itu mungkin biasa ya. Tapi ketika orang tidak punya atau pas-pasan masih berinfak, itu yang luar biasa ya. Karena yang namanya pahala itu akan tinggi diperoleh ketika perjuangannya berat untuk dilakukan ya. Seperti kita berperang di jalan Allah, memerangi orang-orang kafir yang memusuhi kita, itu berat berangkat untuk ke medan perang itu. Tapi kalau kita syahid, meninggal di medan perang, itu kata Nabi tidak usah dimandikan, disolatkan saja, tidak usah dikafankan, langsung dikebumikan. Karena yang memandikannya nanti adalah langsung para malaikat. Di situ ya pahala akan didapatkan bagi perjuangan yang berat. Memberi kepada orang lain pada saat kita tidak punya itu kan berat ya. Tapi kita bagi walaupun sedikit, itu namanya takwa ya. Jadi orang yang bertakwa itu sebenarnya harus yang luar biasa, bukan biasa-biasa saja ya. Apakah harta yang akan kita simpan selamanya? Harta yang akan simpan selamanya atau satu-satunya harta yang akan kita simpan selamanya adalah harta yang kita sedekahkan. Oleh karena itu, berinfak jadikan sebagai lifestyle ya, lifestyle, gaya hidup ya. Apalagi sekarang terkenal dengan istilah filantropi, kedermawanan ya. Jadilah orang dermawan baik di bulan Ramadan maupun di bulan yang lain. Karena yang namanya infak itu adalah akan didoakan oleh orang-orang yang menerima infak. Ada satu kata bijak yang cukup menarik, berterima kasihlah kepada orang yang menerima sedekah kita, karena kita telah memperbaiki dunia mereka dan mereka telah memperbaiki akhirat kita. Nah, jadi demikianlah yang namanya infak ya. Jadi kebiasaan-kebiasaan di bulan Ramadan jangan sampai di stop setelah Syawal tiba. Lakukan terus dalam rangka memelihara diri kita menjadi orang yang muttaqin. Karena yang namanya setan tidak akan pernah berhenti untuk menggoda kita menjadi orang yang tidak taat atau menjadi orang yang tidak istiqomah, tidak konsisten untuk melakukan hal-hal yang menurut keinginan dia itu adalah hal yang baik. Tapi menurut kita itu adalah godaan yang akan menyesatkan. Nah, itulah hal-hal yang perlu kita jaga di bulan Ramadan bagi para pemirsa Mutiara Ramadan dimanapun berada. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.